Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Belajar Hukum. Nah, kali ini Belajar Hukum mau sharing atau membagikan video atau informasi lah ya tentang hukum pidana. Jadi hukum pidana ini kita akan coba masukkan unsur putusan, salah satu putusan ya dari Tipikor atau tindak pidana korupsi terkait dengan perbuatan yang merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh bawahannya dan atasannya lalai. Bagaimana hukumnya? Nah, kita akan bahas kali ini di sini ya. Jadi dengan judul atasan lalai atas perbuatan bawahan, bagaimana hukumnya? Yang melakukan bawahan, atasan tidak tahu apa-apa. Apakah atasannya tetap kena hukuman atau tidak? Kita simak pada video ini ya. Nah, sebelum masuk ke materi, sebagai biasa saya disclaimer dulu bahwa video ini hanya untuk tujuan edukasi saja dan berbagi pengalaman. Video ini bukan nasihat hukum dan video ini kemungkinan telah out of date karena adanya perubahan-perubahan. Nah, jika kalian memiliki masalah hukum dan membutuhkan konsultasi hukum atau pendampingan hukum, jangan ragu untuk mengunjungi www.bmp-law.com. Di situ kita bisa bantu seoptimal mungkin ya. Nah, kita langsung saja ke materi ya. Jadi, kaidah hukumnya seperti ini ya. Atasan yang lalai dari kewajibannya harus turut bertanggung jawab secara hukum apabila bawahan yang ditugaskan secara sengaja melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara. Itu kaidah hukumnya. Jadi atasannya meskipun dia tidak melakukan, meskipun dia tidak menikmati uang hasil yang merugikan negara, dia tetap bertanggung jawab secara hukum. Ya. Ini kita ambil dari perkara tindak pidana korupsi nomor 2182 K/Pitsus/2009. Nah, ceritanya seperti apa kita mau ulas di sini ya. Nah, dalam perkara ini terdakwa didakwa dan dituntut bertanggung jawab atas tipikor yang dilakukan oleh anak buahnya. Terdakwa sebagai kepala distrik Biak merupakan penanggung jawab pembagian dan penyaluran raskin atau beras raskin ya, agar tepat sasaran kepada RTS PM sesuai dengan jumlah dan harga yang telah ditentukan. Nah, jadi si terdakwa ini adalah PIC-nya atau penanggung jawabnya terkait pembagian beras raskin ya. Nah, dalam kenyataannya terdakwa tidak melaksanakan tugasnya, tetapi lebih banyak mempercayakan pembagian dan penyerahan raskin tersebut kepada pengurus penyaluran raskin di distrik Biak kota. Ya, ini agak di daerah timur ya, sepertinya seperti itu. Jadi, meskipun dia merupakan penanggung jawab nih si terdakwa, tapi dia mempercayakan kepada pengurus penyaluran raskin di daerah masing-masing. Nah, ternyata pengurus penyaluran raskin ini meskipun mendapat amanah tadi untuk menyalurkan berasnya kepada masyarakat, tetapi dia tidak melakukan sesuai dengan ketentuan. Nah, sehingga apa? Sehingga negara harus menanggung kerugian. Ya. Nah, jadi kasus posisinya seperti itu. Nah, akhirnya Tipikor pada PN Jayapura menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda 50 juta kepada terdakwa karena perbuatannya telah memenuhi unsur pasal 3 Undang-Undang Tipikor walaupun terdakwa tidak menikmati hasil penjualan raskin yang tidak tepat sasaran tersebut. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura. Jadi ada penanggung jawabnya kasih kepercayaan kepada pengurus penyaluran. Nah, pengurus penyaluran sayangnya tidak menyalurkan raskin itu sesuai dengan ketentuan, sehingga mengakibatkan negara menjadi rugi. Ya. Nah, oleh Tipikor
si atasan dari pengurus penyalur raskin ini atau si penanggung jawab ini akhirnya dituntut pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebanyak 50 juta. Ya. Nah, kemudian si terdakwa ini nggak sepakat dengan putusan tersebut. Kemudian dia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun MA menolak permohonan kasasi dengan pertimbangan bahwa terdakwa sebagai kepala distrik memiliki kewenangan dalam pembagian dan penyaluran raskin. Seharusnya menggunakan wewenangnya tersebut untuk memastikan bahwa pembagian dan penyaluran raskin tepat sasaran. Tetapi faktanya terdakwa tidak menggunakan wewenangnya, sehingga berakibat pada kerugian negara. Jadi intinya itu. Jadi sudah ada putusan yang yang menjadi kaidah ya. Jadi kalau ada atasan yang tidak bertanggung jawab ya, atau tidak sepenuhnya memantau atau memastikan bahwa pelaksanaan tugas yang diberikan kepada bawahannya itu tidak sesuai dengan SOP atau sesuai ketentuan, maka dia bertanggung jawab secara hukum, si atasan ini. Nah, buktinya ada di putusan pengadilan yang baru saja kita sampaikan. Nah, itu saja yang mau saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah untuk dimengerti. Jika ada hal yang mau didiskusikan, saya terbuka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.